Tidak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya jerami memiliki banyak manfaat, salah satunya diubah menjadi bahan bakar melalui proses fermentasi dan ekstraksi. Selain itu, jerami juga bisa menjadi pakan ternak, kerajinan tangan, atap rumah, pupuk kompos, dan masih banyak lagi. Jika jerami ingin dijadikan bahan bakar, maka bisa dijadikan dalam 5 kategori, yaitu briket, biogas, bioetanol selulosa, bioil, dan Fischer-Tropsch. Di luar negeri sudah banyak orang yang membuatnya, bahkan sudah ada jurnalnya yang bisa kita cari di media online. Kita bisa menemukan banyak jurnal yang mengubah jerami menjadi bahan bakar cair atau gas. Untuk bahan bakar cair seperti bensin, maka jerami harus melalui proses fermentasi dan ekstraksi dengan mesin khusus. Penting untuk diketahui sejak awal, bahwa jerami tidak langsung menghasilkan bensin secara alami. Jerami harus diubah melalui proses biokimia dan kimia yang cukup kompleks, agar selulosa dan lignosanya menjadi molekul seperti bensin. Ada 2 jalur utama konversi jerami menjadi bahan bakar mirip bensin. Yang pertama jalur biokimia, yaitu jerami diekstrak menjadi gula, lalu dijadikan etanol dan tahap akhir dijadikan biobensin. Yang kedua, jalur termokimia, yaitu jerami dijadikan gas sintesis lalu menjadi bensin sintetik. Namun jalur kedua ini memerlukan alat skala industri karena membutuhkan reaktor gasifikasi dan Fischer-Tropsch bertekanan tinggi. Kali ini kita akan bahas jalur pertama saja, yaitu jalur biokimia. Untuk tahapan pertama dari jalur ini adalah pretreatment atau pembukaan serat jerami. Tujuannya untuk menghancurkan struktur lignoselulosa agar enzim bisa bekerja. Hasil dari tahapan ini adalah serat lebih terbuka, lignin sebagian larut. Ada 3 metode yang bisa digunakan, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Untuk metode fisik bisa dilakukan dengan steam explosion atau uap panas bertekanan tinggi, lalu dilepas dengan cepat. Metode kedua yaitu metode kimia dengan larutan asam encer, H2SO4, 1-2%, alkali, NaOH, CaOH2, atau amonia. Untuk metode ketiga biologis, bisa menggunakan jamur pelapuk putih, Phanerochaeta chrysosporium, dan lain-lain. Setelah dilakukan tahapan pertama, dilanjutkan ke tahapan kedua yaitu hidrolisis enzimatik. Tahapan ini ditujukan untuk mengubah selulosa atau hemiselulosa menjadi gula sederhana, glukosa, silosa. Rumus reaksi yang dibutuhkan seperti yang nampak pada layar, C6H10O5N plus NH2O, diubah dengan enzim agar menjadi NC6H12O6. Setelah itu menuju tahapan ketiga, yaitu fermentasi. Langkah ini bisa dilakukan dengan menggunakan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Tujuannya adalah mengubah gula menjadi etanol plus CO2. Rumus yang dibutuhkan adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2. Setelah itu menuju tahapan keempat, yaitu distilasi dan dehidrasi. Tahapan ini bertujuan untuk memisahkan etanol dari campuran, biasanya 8-12%, hingga menjadi 95-99% fuel grade etanol. Selanjutnya tahap terakhir yaitu mengubahnya menjadi biobensin. Etanol bisa dikonversi jadi bensin sintetis melalui catalytic dehydration, etilena, oligomerisasi dan alkilasi, hidrokarbon C5C12, katalis umum, zeolit, HZSM5. Semua tahapan itu membutuhkan alat-alat khusus agar proses fermentasi, ekstraksi, dan destilasi berjalan sempurna. Sebagai catatan penting, proses seperti ini tidak bisa dilakukan di rumah untuk menjaga keamanan. Selain itu, etanol hasil fermentasi 95% bukan bensin dan tidak boleh digunakan langsung pada mesin bensin tanpa campuran atau penyesuaian.